Shalom teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh Remaja yang kedua. Dan ibadah kita kali ini bertemakan Bersyukur Padamu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Mari kita sambut dengan pujian Kumasuki Gerbang-Nya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima berkat yang melimpah darinya. Maka dari itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semoga berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Meskipun kita masih di rumah aja, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, pada hari ini marilah kita memuji lagu dengan sayapmu. Maka kuat roh dan jiwaku, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu Teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1-15 yang demikian isinya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menggambarkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut terberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Salam Patunggilan. Anak-anakku yang dikasihi, sebelum kita akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sabdamu yang telah kami baca sebentar lagi akan kami renungkan. Biarlah sabdamu mengisi hidup kami, di dalam kehidupan kami ini mendapatkan rasa syukur yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami sejak awal dengan penuh rasa syukur. Hanya di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Nah, satu hal dalam renungan ini saya memulai bahwa setiap diri kita itu memiliki potensi. Itulah kebaikan Tuhan. Tidak melihat dilahirkan di mana saudara, dalam keadaan apa, kulit saudara hitam atau putih atau coklat, saudara punya potensi. Rambut saudara dalam keadaan apapun, keriting lurus dan bagaimana arang-arang atau ketel, semua orang punya potensi. Gak percaya, lihat saudara, hari ini saudara harus memulai dengan rasa syukur bahwa di dalam tubuh saudara kira-kira, lihat, apakah masih memiliki bentuk fisik yang kira-kira sempurna? Kalau saudara sampai di rumah coba ngaca, kira-kira hidung saudara dua enggak? Bisa dipakai untuk bernapas, semua enggak? Bersyukurlah kalau semua masih bisa dipakai untuk bernapas. Mata saudara coba tutup sebelah, masih bisa melihat. Yang kiri, yang kanan, kalau ditutup masih bisa melihat, berarti saudara masih diberi sesuatu yang sempurna. Tangan saudara, jari-jari saudara, kaki saudara, pasti itu semua yang harus kita syukuri bahwa setiap diri kita, siapapun anak itu, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik, yang indah, yang sempurna. Itu artinya kita itu diberi karunia Tuhan hal yang sempurna. Makanya Tuhan itu selalu baik. Bagian kita yang pertama dari Mazmur 136, Tuhan itu baik. Memberikan sesuatu kepada kita yang sempurna, potensi yang ada. Bahkan kalau kita melihat beberapa video orang di tengah-tengah keterbatasan, mereka bisa melakukan sesuatu yang indah, potensi yang dimiliki hanya tidak sesempurna saudara, mereka bisa menjadi berhasil karena apa? Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi, karena orang ini bisa mengembangkan
potensi yang ada di dalam dirinya. Kalau saudara, kalau anak-anakku hari ini diberi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, talenta yang banyak dalam keadaan sempurna dan tidak bisa mempergunakan sesuatu itu yang terjadi, harus kita sadari saat ini. Harus kita mencoba untuk melihat keberadaan kita eman-eman. Enek barang api, ada sesuatu yang baik tetapi tidak dipergunakan. Eman-eman kan? Saudara diberi sesuatu yang baik tetapi ketika saudara tidak menggunakan, eman-eman. Atau saudara menggunakan hanya hal-hal yang kecil saja. Misalnya kalau kita mau ngomong, saya belum tahu, hanya menggunakan yang cekatan saudara itu hanya bagian 2 jari manis saudara saja. Jadi yang cekatan hanya 2 jari manis, eman-eman saudara. Eman-eman dengan pikiran, dengan 5 jari yang lain, 10, 9, 8 jari yang lain. Ketika itu tidak dipergunakan, eman-eman kebaikan Tuhan yang terjadi pada diri saudara. Tahu ya maksud saya? Jangan terlalu terjebak pada persoalan itu, tetapi yang jelas, kalau hari ini Alkitab kita Mazmur 136 itu mengingatkan kepada kita, pertama yang harus kita syukuri adalah Tuhan memberikan kebaikan kepada setiap orang. Dan setiap orang, kalau saya dan saudara mau merenungkan, punya kesempatan untuk hidupnya itu di dalam kesukacitaan. Karena Efesus pasal 2 ayat 10, kalau saya membaca dan merenungkan bagi saudara sekalian, Efesus 2 ayat 10, Alkitab kita itu mengingatkan kepada saya dan saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu artinya saya dan saudara dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus itu untuk melakukan perbuatan baik. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kok aneh orang Kristen itu hidupnya sengsara? Ya, sengsara itu macam-macam. Ada sengsara karena kesalahannya sendiri, ada sengsara memang dibikin sengsara, ada sengsara ya karena hidupnya itu melakukan sesuatu yang gak benar, akhirnya sengsara. Lebih-lebih ketika dia punya potensi tidak dipergunakan dengan baik, pasti hidupnya akan sengsara. Yang jelas Efesus pasal 2 ayat 10 mengingatkan bahwa Tuhan itu merencanakan kita dipanggil itu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan itu di dalam keadaan penderitaan. Kalaupun itu penderitaan, pasti ada sebuah rencana yang beda. Orang baik terus menderita, pasti di balik penderitaan itu ada sesuatu yang ada. Sama seperti dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Umat Israel harus menderita di Mesir. Harus dalam keadaan dijajah di Mesir. Menjadi budak di Mesir. Menderita. Tetapi diingatkan dalam penderitaan itu agar mereka sadar. Sadar tentang keberadaannya akan menjadi semakin kuat. Dan ketika Tuhan sudah berkenan kepada umat Israel, dia dilepaskan dari bangsa Mesir. Jadi kalau hari ini kita harus dalam suasana dididik, menderita karena didikan, menderita karena harus berupaya, itu memang harus menderita. Tetapi dalam kerangka mempersiapkan hidup kita lebih lanjut. Ada seekor ulat yang sudah menjadi kepompong dan siap-siap menjadi kupu-kupu. Ada seorang yang mencoba mengamati kepompong itu yang siap jadi kupu-kupu. Ketika itu dia merasa kasihan dengan calon kupu-kupu. Akhirnya apa? Tak bantu nih, melepaskan agar sulit. Agar mereka bisa lepas dengan enak. Dimanja.
calon kupu tadi dimanja. Dia tidak melewati beratnya, menelusuri kepompong yang harus keluar itu. Dan ketika itu bisa dibuka, apa yang terjadi? Dia menjadi kupu-kupu yang lemah. Yang manja tidak bisa terbang, malah akhirnya dirubung semut dan matilah kupu-kupu itu. Memanjakan, tidak bisa melewati tantangan justru akan mematikan kepada kita. Itu artinya menderita penderitaan, rintangan itu bukan menjadikan persoalan bagi orang yang benar-benar mempersiapkan menjadi kupu-kupu atau menjadi harapan yang baik. Itu gambaran. Dan dia, seorang ini mencoba lagi melihat besoknya, diamati saja. Calon kupu-kupu akan keluar dari kepompong, diamati saja, dilihat saja. Upayanya memang agak lama, agak sulit, agak lepas dari itu. Kepompong memang agak proses waktu. Tetapi ketika dia lepas, dia bisa terbang dan menjadi kupu-kupu yang indah. Bangsa Israel, setiap diri kita, saya sebut ciptaan Tuhan kupu-kupu tadi, punya tantangan. Tapi jangan sampai saya dan saudara kehilangan sesuatu yang indah. Makanya saya dan saudara diajak untuk kuat menghadapi sebuah penderitaan. Kuat menghadapi sesuatu yang akan kita raih. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Buatan Tuhan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Untuk melakukan perbuatan baik. Dan kebaikan Tuhan inilah bukan hanya terjadi pada diri saya dan saudara, diri kita, tetapi bagi adik-adik remaja juga. Kita semua. Untuk itu, unduh-unduh yang kita lakukan hari ini, mari saya dan saudara, kita semua menyadari bahwa bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mendampingi kita, sehingga dalam keadaan apapun kita masih dikasih Tuhan. Makanya di dalam suasana yang demikian, saya mengajak kepada kita semua, tema unduh-unduh kita hari ini, bersyukurlah padamu. Bersyukurlah pada Tuhan. Ketika kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan, mari kita lakukan rasa syukur itu dengan menyadari tentang keberadaan kita, tentang apa yang ada dalam diri kita, sehingga melalui kebaikan itu kita gunakan sesuatu yang indah. Yakinlah, setiap orang yang selalu mensyukuri akan kehendak Tuhan, dia akan menjadi orang yang hidup di dalam kesukacitaan. Saya yakin anak-anak remaja ketika menggunakan potensi di dalam dirinya, di dalam kebaikan, dia akan menjadi anak remaja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh dengan penuh ucapan syukur, menyadari keberadaan kita, dan penuh harapan, sekalipun ada tantangan, yakinlah bisa melewati tantangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukurlah padamu, Tuhan. Amin. Teman-teman, bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remajaku yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa
agar semua keadaan di seluruh dunia kembali seperti semula. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk situasi seperti ini Engkau masih menyertai kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau bersama berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah juga pemuda dan pemudi, serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan Caos Nopi Sungsungmu. Setelah memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada pemeliharaan dan berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Sehingga saat ini Engkau berkenankan untuk memberikan kesempatan menghimpun persembahan. Kiranya Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan kami agar bisa menjadi alat bagi pekerjaan Allah melalui GKJ Wisukun. Dan berkati juga bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Mohon Tuhan berkati persembahan kami ini. Amin. Teman-teman, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya. Jangan lupa juga lakukan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi sesama. Untuk lagu penutup, mari kita pujikan "Oh Betapa Indahnya". Renundondo akan kita akhiri. Persembahan sudah beberapa ada natura. Adik-adik juga mempersiapkan persembahan yang ada di rumah masing-masing. Mari persembahan yang telah terkumpul ini kita mintakan berkat dari Tuhan dan kita tutup di tengah-tengah ibadah undo-undo saat ini.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas perayaan yang terjadi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dan ajarkan kepada kami untuk selalu mensyukuri, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberi banyak hal yang kami sadari, yang kami rasakan, yang terjadi dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah hari ini kami mohon kesucian dari Tuhan, kuduskanlah persembahan baik yang hari ini kami terima, maupun yang terjadi di tengah keluarga masing-masing, anak-anak yang kami kasihi, sehingga hari-hari yang dilewati senantiasa merasakan anugerah dan kebesaran dari Tuhan. Terlebih daripada itu, biarlah anak-anak kami juga dapat mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui tutur kata, angan-angan, terlebih di dalam pengembangan potensi dirinya. Biarlah dapat dipersembahkan untuk Tuhan. Mengakhiri semuanya itu, kami mohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah damai dan sukacita dari Tuhan Allah Sang Sumber berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber juru selamat yang sejati, kasih karunia Roh Kudus sumber kesetiaan dan hikmat, membersamai anak-anakku senantiasa merasakan hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan kekal saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian perayaan dan ibadah unduh-unduh, kiranya Tuhan memberkati saudara, anak-anakku sekalian.